adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Lause. Ya, siapa di sini yang kangen ke sekolah minggu? Wow, Lause juga ya. Apalagi kita cuma di rumah berapa hari? Oh, bukan cuma berapa hari, berapa bulan? Ya, ada hitungan bulan sudah adik-adik ya. Kita udah lama nggak ke gereja, udah lama nggak ke sekolah, udah lama nggak ke mall, udah lama nggak jalan-jalan. Ya, tapi kita tetap di rumah adik-adik ya. Nah, tapi karena itu di rumah, tapi sekarang sudah libur. Sudah libur sekolah, berarti kita harus ikutin aktivitas minggu ini ya. Karena yang mengerjakan aktivitas minggu ini dan mengirimkan fotonya ke grup WA Komisi Anak Sekolah Minggu akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah bukan tangan Lause ya, tapi hadiahnya 5 stiker ya, 5 stiker sekolah minggu. Coba adik-adik bayangkan, kalau kita sekolah minggu biasa dapat berapa? Cuma 1, tapi kali ini kita dapat 5 ya. Jadi nanti kalau misalnya sekolah minggunya udah di gereja lagi, adik-adik bisa tukar nanti sama Lause ya. Nanti Lause catat siapa-siapa aja yang mengirimkan fotonya ya, bahwa adik-adik mengerjakan aktivitas yang Lause pasang di video. Oke ya. Nah, sebelum itu adik-adik ingat nggak minggu lalu firman Tuhan tentang apa? Tentang datangnya Roh Kudus. Roh Kudus itu dikirim oleh siapa adik-adik? Oleh Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk kita orang yang percaya. Ya, oleh karena itu kita orang yang percaya ini sudah bukan diri kita sendiri lagi, tapi Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita adik-adik ya. Kita tidak boleh menjadi sama yang seperti dulu, tapi harus menjadi serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, ayo semuanya adik-adik berdiri. Ya, berdiri. Kita mau mengangkat pujian. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Oke, musik. Oke, semuanya kita nyanyi lagi sekali lagi, oke? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus di dalam kami menjalankan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang membimbing kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mulai sekolah minggu kami. Tuhan pimpin kami supaya hati kami selalu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi kita mau menyanyikan sebuah lagu dulu. Adik-adik tahu apa yang tidak pernah berubah?
Kalau Superman bisa berubah ya, dari orang biasa jadi Superman, ya. Tapi apa yang tidak pernah berubah? Apa ya, Lause ya? Lause Devi berubah nggak? Wah, Lause Devi berubah dari bayi sampai besar ya. Adik-adik juga berubah. Tapi apa yang tidak pernah berubah? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sedang menyediakan tempat bagi kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apanya yang tidak pernah berubah? Kuasanya dan juga kasihnya. Nah, adik-adik, Lause mau ajarkan satu lagu yang judulnya Tuhan Yesus tidak pernah berubah ya. Tuhan Yesus tidak berubah, ya. Oke, bisa ya? Kalau yang nggak bisa, kita belajar sama-sama ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang Tuhan Yesusnya kita ganti ya. Kita ganti dengan apa adik-adik ya? Kita ganti dengan dan kuasanya, ya kan? Tadi kuasanya tidak berubah ya. Jadi begini, dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah. Bisa? Oke, musik. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, sekarang kita ganti lagi dengan apa? Dan kasihnya ya. Dan kasihnya tidak berubah. Oke, bisa ya? Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oke adik-adik, kalau Tuhan Yesus tidak berubah, berarti yang harus berubah siapa adik-adik? Yaitu kita yang dari tidak baik menjadi baik, dari yang suka apa ya? Tidak suka menaati orang tua, jadi menaati orang tua. Oke, kita mau menyanyikan satu lagi lagu. Judulnya Aku Berubah. Kita harus berubah adik-adik ya. Musik. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku
latihan dari awal adik-adik ya. Nah, adik-adik silakan siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya, duduk yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bye. Aku berubah, sungguhku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, waktuku berubah, waktuku serahkan semua. Kok gitu menyanyinya? Gak boleh teriak-teriak Sheila. Kan semangat langsung. Gak gitu kali Sel. Lagu aku berubah itu artinya sikap dan pikiran, perkataan kita juga harus berubah. Seperti seorang bapak di dalam Kisah Rasul pasal 2. Oh iya, siapa bapak yang dimaksud Rasul? Kamu tahu? Ayo, kalau mau dengar, kamu harus duduk dengan manis dan ajak teman-temanmu tuh yang di rumah untuk ikut sama-sama mendengar Lose cerita. Oke, ayo teman-teman, kita dengar Lose itu cerita ya. Kita duduk yang manis. Nah adik-adik, yang dimaksud Bapak yang berubah di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47 itu adalah Bapak Petrus. Bapak Petrus dulunya adalah orang yang penakut, pengecut. Dia meninggalkan Tuhan Yesus adik-adik. Waktu Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Malah dia menyangkali Tuhan Yesus sampai 3 kali. Nggak ngaku kalau dirinya itu murid Tuhan Yesus. Ditanya sama seorang perempuan, seorang ibu, dia bilang, enggak, aku bukan murid Yesus, bukan. 3 kali. Namun, meskipun Petrus menyangkali Tuhan Yesus, Yesus tetap mengasihinya. Waktu Yesus mati dan bangkit, pagi-pagi dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sore harinya Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Lalu Yesus pun mengasihinya dengan memberikan tugas kepada Petrus, yaitu untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Apa yang dimaksud domba? Kita orang yang percaya. Yesus memberikan tugas mempercayai kepada Petrus untuk mengembalakan orang-orang percaya. Nah, selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 2, Petrus dengan murid-muridnya menanti janji Tuhan. Dan Tuhan menepati janji Tuhan itu dengan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-murid yang hadir pada saat itu. Adik-adik, kita panggil yuk Bapak Petrusnya, dia ada di sini. Pak Petrus, ceritakan kisah Bapak yang diubahkan oleh Tuhan itu. Ya. Aku berubah dari penakut. Sekarang aku menjadi berani bersaksi setelah Roh Kudus datang dan tinggal dalam hatiku. Wah, keren nih kisah Bapak. Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya Roh Kudus turun memenuhi hidup kami sehingga kami berani bersaksi memberitakan siapa Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamat dunia. Dengan pertolongan Roh Kudus, aku bisa berbicara kepada banyak orang itu. Padahal aku dulu pengecut. Tetapi
Dengan pertolongan Roh Kudus, orang banyak itu bisa mengerti ceritaku. Dan selanjutnya mereka percaya pada Yesus dan menyerahkan diri dibaptis. Wow, berapa jumlah orang yang percaya pada waktu itu Pak Petrus? Kira-kira 3.000 orang. Wah, kalau 3.000 orang pasti itu lebih ya. Kan hitungan zaman Bapak, orang Yahudi yang dihitung kan pria saja, pria dewasa. Berarti bisa 4.000 lebih ya Pak Petrus. Ya. Bisa jadi. Betul. Kamu pinter loh Selicu. Lalu gimana kisah Bapak selanjutnya? Ya, karena Roh Kudus mengubah dan menolong hidupku, sehingga aku berani bersaksi dan melayani Tuhan dengan setia sampai mati. Nah, adik-adik, mari Bapak Petrus mengajak kamu membuka hatimu juga kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengubah hidupmu, sehingga adik-adik dapat berani bersaksi menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang ya. Pak Petrus, boleh saya tanya sama teman-teman langsung ya, apa mereka mau atau tidak ya? Ya, oke. Nah, Sela dan teman-teman, maukah hidupmu diubahkan oleh Roh Kudus? Aku mau diubahkan oleh Roh Kudus. Tapi gimana caranya ya? Ya tadi, kamu harus membuka hatimu untuk Roh Kudus masuk dan tinggal dan memimpin hidupmu. Lalu, bagaimana jadi saksi Yesus? Kalau menjadi saksi Yesus, kamu harus menjadi anak yang baik. Kamu rajin ke sekolah minggu GKA Immanuel. Kamu juga membawa teman-teman baru ke sekolah minggu untuk mereka kenal siapa Yesus itu. Oh, gitu ya. Kalau gitu lo Selicu, aku mau nyanyi tadi ya lagu Aku Berubah. Sudah. Kita doa saja. Gak ada waktu lagi. Ayo, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya, mari kita berdoa teman-teman. Dosa yang mimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Pimpin dan ubahkan hidup kami oleh Roh Kudus, sehingga kami menjadi saksi-Mu dan setia melayani Tuhan, baik di sekolah, di rumah, dan di gereja. Dan saya dapat dipakai Tuhan membawa teman-teman baru ke sekolah minggu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai berjumpa lagi. Haleluya.